Meski demikian, Presiden Prabowo tetap tenang dan melanjutkan pidatonya. Heads of State, we convene today once again Sakit hati Hans tengok. to condemn Senggol gitu kan the kerusinya. outrageous violation of international law. Ada pemandangan yang tak elok saat Presiden Prabowo berpidato di acara pertemuan D8 di Mesir. Saat sedang berbicara tentang persatuan Islam yang tengah tercerai-berai oleh perang saudara di beberapa negara, sejumlah delegasi itu malah memilih meninggalkan ruangan. Bahkan mereka berjalan persis di belakang Pak Prabowo seakan tak menghiraukan poin penting yang sedang ia sampaikan. Pemandangan yang tak elok itu sempat menjadi perbincangan warganet saat seorang delegasi menyenggol kursi Pak Prabowo yang sedang berbicara. Jika diperhatikan dengan baik, Mayor Teddy yang duduk di belakang Prabowo juga menampilkan wajah kesal saat delegasi itu lewat persis di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang Distinguished nggak enak ya. heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is. لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم. ينبغي أن نرى الواقع بأن Countries are not respected. The Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. Insiden itu terjadi saat Presiden Prabowo turut memberikan sejumlah pandangan pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 Developing Aid atau D8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital Kairo, Mesir pada Kamis 19 Desember 2024 waktu setempat. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap tenang dan melanjutkan pidatonya. Dalam pidatonya, ia meminta negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk bersatu dan tidak terpecah belah. Menariknya, Pak Prabowo sama sekali tidak terganggu. Bahkan di sepanjang pidato, sejumlah kepala negara memberi perhatian serius terhadap ucapan Prabowo. Endingnya juga turut membanggakan. Sejumlah kepala negara memberi aplaus meriah terhadap pidato Prabowo yang disampaikan tanpa teks tersebut. Berikut isi pernyataan Pak Prabowo selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law. Untuk Asia sebuah perlakuan yang nggak beretika, nggak menghormati protokol. Ya, pokoknya nggak hormat lah, itu aja. Walaupun alasannya harus, ya kita hormat. The blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين،
ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم. ينبغي أن نرى الواقع بأن countries are not respected. The Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pidato yang dapat saksikan dari Indonesia. Satunya Pak Prabowo Subianto yang memberikan perucapan di Mesir di forum di 8 yang berlangsung barusan, dan kita melihat bagaimana sudah disenggol ya oleh Turki, Presiden Erdogan, dan itu tidak melemahkan atau memberi atau mengganggu Pak Prabowo saat dia menyampaikan pidatonya. Nggak mengganggu, dia terus tenang dan terus fokus dengan ucapan ataupun yang perkara ini disampaikan. Setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo. Kita ini sebenarnya negara Islam yang begitu banyak, 2 billion, tetapi negara-negara Islam ini tidak bersatu. Kita tidak kita tidak terunite, tidak bersatu, tidak bayangkan kalau seluruh negara Islam ini bersatu dan mempunyai dan menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang Islam, ataupun mereaksi kepada perkara-perkara yang membabitkan hak asasi manusia dan sebagainya, pasti memberikan satu tentangan yang hebat untuk PBB khususnya dan negara-negara blok barat. Dan untuk sesuatu yang berani yang sedang disampaikan oleh Pak Prabowo, dia memanggil semua negara-negara Islam agar bersatu. Lihatlah secara realitinya, negara Islam
sesama mereka juga kita ini tidak bersatu, saling berantem sesama kita. Gak jauh-jauh lah Malaysia sama Indonesia aja, kita ini berantem aja gitu kan. Ada aja yang mau dihujat. Walhal kalau kita itu bersatu, bayangin dong, banyak sekali negara-negara yang pasti takut sama kita. Pastinya kita punya pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang dihormati dan disegani. Harus kita lantang menyuarakan pendirian negara, dan sesuatu yang luar biasa buat Pak Prabowo. As respect, dia dengan tenang dan berani menyatakan pernyataannya, dan kita mengharapkan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo dan seluruh delegasi-delegasi dari negara-negara lain juga membuka mata mendengar pidatonya Pak Prabowo, menyatakan hasrat untuk harusnya negara-negara Islam itu bersatu, unite. Itu diambil sebagai satu poin yang sangat penting, dan sama-sama untuk merealisasikan agar kita ini bisa bersatu dan membentuk blok negara Islam yang kuat. Dan itu sesuatu yang luar biasa, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di belakang dan memberikan pertolongan buat kita, perlindungan yang luar biasa dalam menghadapi hebatnya ujian di akhir zaman ini. Dan untuk itu kita doakan yang terbaik, teruslah bersatu, teguhkan iman kita, insya-Allah semoga kita tergolong di kalangan orang-orang yang terselamat daripada perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah. Menurut kalian bagaimana Pak Prabowo di pidato forum D8 ini? Asyik ingin dengar dari kalian pendapat kalian mengenai pemimpin yang satu ini. Okey, terima kasih buat kalian telah sama menonton bareng dengan As sampai habis. Jutaan terima kasih buat teman-teman yang telah ngikut As dari dulu, channel dulu sampai sekarang. Dan kalian teman-teman yang masih belum gabung sama channel ini, As Media TV, As mohon agar dapat bantu kita gabung dong, kita gabung sama-sama membina keharmonian dan kebaikan antara kedua-dua negara. Siapa tahu ini mendapat keberkatan yang luar biasa. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah di lain video. Jaga diri semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selamanya. Assalamualaikum.